Kadis baru terbuka suaranya. Oke. Oh, saya izin buka acara dulu. Musiknya jangan dulu. Musiknya dulu. Gimana? Apakah sudah bisa kita mulai? Sudah Pak Kadis, Bu Saryana Sihaan sebagai host dan Bu Hairunisa Marpaung apakah sudah berada di link kita tadi? Silakan Bu Saryana untuk memulai. Maaf Bu Seri, apakah Pak Kasudin sudah bergabung? Tadi sudah kan ya, kita cek kembali. Assalamualaikum Pak Kacapdin Subulus Pak Antoni. Oh sudah. Oke, terima kasih Bu Seri. Izin dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat serta kasih sayangnya sehingga kita bisa mengikuti webinar tips dan trik lulus CGP angkatan 10 tahun 2023 Kota Subuh Salam ini. Selawat berpangkaikan salam tidak lupa kita panjatkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa masuk dari kegelapan ke ilmu yang terang benderang. Seperti yang kita rasakan saat ini, kita berharap semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Dan saya hormati Bapak Muhammad Sahrul Harahap SPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Subuh Salam. Yang saya hormati Bapak Antoni Berampu MPD selaku Kasubdin Subuh Salam Tingkil. Yang saya hormati Bapak Anton Sujarwo MPD CGP Angkatan 7 yang nantinya berperan sebagai fasilitator. Dan yang saya hormati Bapak Heri Sukamto MPD CGP Angkatan 7 berperan sebagai testimoni 1 dan Ibu Afrida Sabatini SPD CGP Angkatan 7 berperan sebagai testimoni 2 nantinya. Serta yang saya hormati Ibu Khairunisa Marpaung SPD CGP Angkatan 7 berperan sebagai moderator. Dan saya sendiri, Saryana Sihaan, berperan sebagai host dari SMP Negeri 1 Penanggalan. Oke Bapak Ibu, sepertinya sudah tak sabar lagi menantikan kegiatan webinar kita ini. Untuk memeriahkan webinar kita ini dan menambah ilmu wawasan kita, saya akan kepada Ibu Moderator yaitu Ibu Khairunisa. Kepada Ibu Khairunisa, saya persilahkan. Oke, baiklah, terima kasih. Sorry sebelumnya karena kayaknya jaringan di tempat saya sedikit agak bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya para guru hebat? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah, webinar tips and tricks CGP Angkatan 10 Kota Subuh Salam, yang dimana ini adalah merupakan salah satu program Bapak Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang dimana pendidikan guru penggerak ini akan membentuk bagaimana menjadi
guru yang profesional, kepala sekolah yang profesional, dan pengawas sekolah yang profesional. Maka dari itu terlahirlah komunitas praktisi angkatan CGP Angkatan 7 Kota Subul Salam untuk membentuk webinar yang dimana di sini kita mengharapkan banyak lulusan calon guru penggerak yang akan menjadi guru penggerak di Kota Subul Salam agar terciptanya pemimpin pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik di masa depan. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Kota Subul Salam dan Kabupaten Aceh Singkil tingkat SMA, SMK, dan SLB Kota Subul Salam, yaitu Bapak Antoni Berampu SPD MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kota Subul Salam tingkat TK, SD, dan SMP, yaitu Bapak Muhammad Sahrul Harahap SPD. Dan yang kami hormati Bapak narasumber kita, yaitu Wakil Kepala Bidang Kurikulum dari SMA Sultan Daulat, yaitu Bapak Anton Sujarwo SPD MPD. Dan yang kami hormati teman penggerak kita yang luar biasa, yaitu Pak Heri Sukamto SPD MPD dan Ibu Afrida Sakbatini SPD. Dan perkenalkan, saya adalah Khairun Nisa Marpaung yang akan memandu acara ini. Untuk memulai acara, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, langsung saja sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Cabang Wilayah Kota Subul Salam dan Aceh Singkil kepada A. Antoni Berampu. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subul Salam. Yang saya hormati para kawan-kawan saya yang hebat, yang sudah lolos dan sudah lulus dan sudah diakui secara nasional sebagai guru penggerak, sebagai yang hari ini menjadi motivator kita di hadapan semua keluarga besar guru dalam wilayah Subul Salam. Ada Pak Heri Sukamto, ada Pak Anton, ada Bu Syariana, dan lain-lain. Yang saya hormati para Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat, yang punya cita-cita tinggi untuk memperbaiki kinerja dari guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, yang hari ini kita satu atap, satu rumah di Subul Salam tercinta, yang satu tujuannya adalah membahagiakan para siswa. Dengan membahagiakan para siswa, kita membahagiakan orang tua mereka. Sesudah siswa dan orang tua bahagia, kita membahagiakan Kota Subul Salam yang kita cintai. Tidak ada kata sejahtera, tidak ada kata mutu, tidak ada kata hebat kalau tidak lahir dari kolbu yang kecil di hati semua, hati masing-masing guru. Niat kita harus hari ini kita luruskan sama-sama menatap ke depan. Investasi terhebat yang kita titik setelah kita tiada, setelah kita tidak lagi menjadi guru adalah ketulusan hati untuk transfer knowledge, transfer karakter yang kita lakukan di depan kelas, di depan seluruh guru-guru, di depan lingkungan sekolah di tempat kita masing-masing. Kita sadar Bapak Ibu sekalian, Subul Salam itu adalah tempat kumpulan anak-anak yang bercita-cita sama seperti kita, ingin anak bahagia. Dari jenjang TK, orang tua sudah bermunajat anaknya kelak bahagia, tidak langsung menjadi SMA, SMK, tidak menjadi siswa yang berprestasi kelak di kampus, kalau tidak diawali
SD yang tulus, yang kreatif, yang jeli dengan perbedaan-perbedaan potensi, yang sensitif dengan kekurangan-kekurangan para peserta didik. Keberhasilan mereka juga dititip di rumah besar SMP 3 tahun rumah singgahnya. Di situ dibutuhkan guru-guru yang punya kreatif, yang punya sensitivitas dengan psikologis anak-anak. Anak-anak yang berbeda itu sudah kodrat. Tidak pernah anak kecerdasan sama. Ada yang pintarnya itu hanya mendengar. Ada anak yang pintarnya itu membaca. Ada anak itu pintarnya itu menyimak. Ada anak itu pintarnya itu berbuat psikomotorik. Itu harus ikhlas kita bahwa perbedaan itulah kodrat mereka untuk sukses. Setelah itu baru masuk di SMA SMK. SMA SMK tidaklah sempurna, tidaklah bermutu, tidak bisa kami gandeng untuk ke tempat perguruan tinggi yang hebat, ke tempat perusahaan yang keren dalam 3 tahun. Kalau tidak dibekali dari STK, SD, SMP yang pangkatnya. Oleh karena itu, kita hari ini sepakat, alhamdulillah, Pak Kadis dan juga kawan-kawan yang hebat menggerakkan hari ini kawan-kawan yang belum move on. Satu rumah kita, tidak ada perbedaan. Bahwa objek yang kita didik hari ini adalah titipan yang digilir dari TK nanti akan digilir ke SD, SD digilir ke SMP, SMP digilir ke SMA, dan SMA menggilir ke perguruan tinggi. Hanya satu, selain cerdas adalah karakter yang ada dari mereka. Oleh karena itu, hari ini kita sepakat, kita sama-sama membangun Subul Salam bermartabat melalui pendidikan yang bermutu. Hard skillnya sudah oke, soft skillnya hari ini yang jadi fundamental. Etika adalah di atas ilmu. Tidak gampang untuk membina karakter kalau tidak lahir dari ketulusan, keikhlasan dari semua bintang-bintang tamunya, yaitu guru. Kurikulum Merdeka hari ini menjawab itu. Di kurikulum Merdeka dibutuhkan guru-guru yang merdeka berimprovisasi, guru-guru yang merdeka kreativitasnya mengembangkan perencanaan, guru-guru yang merdeka untuk melakukan gaya masing-masing sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah. Jangan malu berbeda. Jangan paksa ibu mengajar di Rundik sama dengan gaya mengajar di Ipang Kiri. Perbedaan itu wajib karena ibu mengajar di tempat yang berbeda. Tak boleh sama. Kenapa anak-anak yang ada di hadapan kita memang semua berbeda potensinya, berbeda gayanya, berbeda kemampuan menampungnya, menangkapnya, menalarnya. Oleh karena itu dibutuhkan adalah kejelian, kebebasan berimprovisasi dari semua kita, Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat. Oleh karena itu kita datang sepakat niat kita ke sekolah adalah menjadi inspirator, motivator, mediator, ilustrator, dan juga aktor di depan anak-anak supaya terjadi perform yang tidak membosankan di hadapan anak-anak. Kita datang ke sekolah, ke kelas, harus punya cita-cita, harus punya target. Apa itu? Membuat anak-anak bahagia. Bagaimana dengan bahagia? Guru yang efektif hari ini adalah guru yang bisa mengambil hati siswa di saat terjadi proses transfer knowledge. Tidak ada guru yang hebat kalau guru itu belum bisa mengambil hati siswa. Ada tipe 4 tingkah laku guru. Mudah-mudahan ini kita semua bisa menempatkan kita di tipe 4. Tipe pertama, ada guru yang individualism, egoistis, yang ini sebabnya adalah dia tidak pernah tahu keadaan kelas,
dan tidak pernah tahu keberadaan dirinya di dalam kelas. Datang duduk di kursi, asik dengan diri sendiri tanpa tujuan, anak keluar masuk permisi, yang menginvestasikan keburukan untuk masa depan anak-anak. Yang kedua, aktivitas guru selalu merasa benar dengan diri sendiri dan selalu merasa tidak ada yang sempurna dengan lingkungan siswanya. Selalu menyalahkan, selalu pasrah dengan keadaan. Kalau dulu dibandingkan dengan Bapak yang dulu sempurna, hari ini sana tidaklah seperti ini. Memang dasar kalau di sini seperti ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, itu yang selalu dinikmati. Mudah dan tidak sadar, setiap hari si guru merendahkan diri sendiri di depan anak yang tidak pernah dimengerti. Ada tipe guru yang ketiga, guru yang diktator. Diktator ini merasa perfect diri sendiri dan lingkungan, aturan sekolah, kepala sekolah, guru-guru lain, siswa, penjaga sekolah, semua salah. Pokoknya harus diri sendiri. Di rapat nggak bisa disalahkan. Siswa iya, orang tua iya, kekurangan sekolah selalu. Dan memang orangnya pintar, tetapi tidak pernah menyesuaikan kepintaran dengan lingkungan. Dan ini ternyata satu dari tiga efektif di era sekarang. Bapak Ibu, semoga kita ada di keempat. Guru keempat ini adalah guru asertif. Guru yang selalu mengajar hal. Guru selalu datang ke kelas untuk menyanjung anak-anak. Guru yang selalu memberi motivasi. Guru yang selalu mendoakan anak-anaknya dengan kekurangannya. Guru yang selalu menjaga ucapan-ucapan tanpa menyakiti. Guru yang selalu kreatif dengan media-medianya, efektif penyampaian dan permudah yang sulit. Menarik, pernah masuk kelas tanpa perencanaan. Setiap pertemuan selalu ada inovasi dan aktivitas dengan update. Selalu doakan dan berikan penghargaan kepada siswa, apapun kekurangan siswa. Asertif. Maka insya Allah ukurannya adalah Bapak Ibu, ketika sudah berbahagia damai dengan diri kita, mendoakan kita, ketika kita tidak ada selalu guru siswa kecarian, kita sudah pindah, mereka menangis satu kampung, selalu mendoakan kita di hari tiada. Tentu tidak gampang untuk mengambil itu kecuali dengan mengajar dengan hati. Tak pernah harus mengharapkan pujian sanjungan, tetapi selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sekedar motivasi kepada kawan-kawan, jadilah guru asertif. Itu adalah dapat surga dan ikut mereka. Hanya guru asertif yang bisa menjawab kurikulum merdeka di tempat kita masing-masing. Bukan modul, bukan CP, tetapi alur. Itu semua adalah media untuk mewujudkannya. Tapi ruh yang paling mendasar adalah niat dari kolbu. Saya datang ke sekolah untuk membahagiakan anak-anak. Saya datang ke sekolah untuk membahagiakan semua orang tua siswa. Dengan tulus dan sabar, Bapak Ibu menerima perbedaan-perbedaan dari siswa semuanya. Harapan saya, guru salam dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, kita kompak bersama-sama bekerja untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan ridho, rezeki tak akan pernah mampet. Rezeki selalu datang tanpa tak terduga. Nggak usah kaji yang lain-lain. Gaji ada yang memikirkan. Hak kita selalu tak akan pernah terhapuskan. Yakinlah itu. Sabar dan selalu berbaik sangka dengan segala lingkungan. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat. Dan saya sampaikan, ini hasil pantauan dari Capdim untuk saat ini. Mungkin nanti Bapak Ibu update per 31 Juli untuk deadline Agustus yang mendaftar di CGP. Saya bacakan.
Untuk PAUD di Subuh Salam yang kandidat 1 yang diajukan masih kosong. Untuk SD yang diajukan 1 kandidat itu ada 38. Untuk SMP Subuh Salam diajukan masih 0, kandidat ada 15. Untuk SMA diajukan 1 masih, dan kandidat sudah ada 58 orang. Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk SMK yang diajukan masih kosong dan kandidat ada 35. Artinya, dan SLB diajukan masih kosong, kandidat ada 1. Oleh karena itu, insya Allah yang masing-masing kandidat ini berhasil. Itu artinya masih proses. Kita tunggu di tanggal 4 Agustus. Ayo Bapak Ibu semua yang belum mendaftar, ayo bergerak. Jangan pikirkan yang lain. Niatkan hati kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan ridho Bapak Ibu ditinggikan derajatnya dalam profesi keguruan kita semua. Terima kasih. Ini saya sampaikan. Salam pendidikan, salam solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak atas sambutan dari Bapak Kacapdin. Semoga apa yang telah diutarakan Pak Capdin dapat memotivasi kita untuk bergerak dalam mendaftar CGP di angkatan 10 ini. Selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara webinar kita, yaitu Bapak Muhammad Sahrul Harahap, SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Indonesia Merkop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Muhammad Rasulillah allazi la tabata sutri sampai walau yang sama-sama kita hormati. Ini sejawat saya Pak Antoni selaku Kacapdin Subuh Salam Sikil. Tadi dari kata sambutannya saya kira pasti hati kita sebagai guru. Kemudian yang saya hormati teman-teman guru semuanya dan sebagian daripada kepala sekolah, guru-guru calon CGP, ya saya kira hanya menunggu sertifikat saja. Kemudian yang saya hormati teman-teman guru yang pada hari ini punya niat, ya punya niat ingin memprofesikan dirinya sebagai benar-benar sebagai seorang guru. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru telah dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sekarang bagaimana kita mengimplementasikan undang-undang guru itu? Artinya apa? Kita yang telah terjerumus dalam profesi guru, saya sering istilahkan kalimat ini, ya, terjerumus. Artinya apa? Kita yang telah mendedikasikan diri kita sebagai seorang guru, kembalikan ruh kita sebagai seorang pendidik. Itu yang utama. Tanpa ruh kita sebagai seorang pendidik, apa yang kita lakukan di depan kelas itu tidak akan terasa nikmat di hati kita. Jadikan, cintai pekerjaan kita, profesi kita ini sebagai seorang guru itu benar-benar memang melahirkan ruh kita sebagai seorang pendidik. Kalau udah jiwa kita hadirkan di sekolah, di depan kelas sebagai seorang pendidik, di lingkungan kita sebagai seorang pendidik, saya rasa tidak ada hal yang berat dalam pekerjaan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah mempersiapkan masa depan anak. Ya, kalau kita buat kue, ibu-ibu buat kue atau masak di rumah, kalau kurang garam dikit, bisa langsung instan ditambahkan garamnya. Kalau hari ini Bapak Ibu masak, ada yang kekurangan dari menunya yang membuat bapak dan anak-anak di rumah protes terhadap rasanya, besok bisa diganti, ditambahkan apa yang kurang. Tetapi dalam hal mempersiapkan masa depan anak-anak yang 15 sampai dengan 20 tahun akan datang, inilah saatnya kita mulai. Ya. Maka ruh sebagai seorang guru tadi panjang lebar Pak Antoni memotivasi kita semuanya bagaimana seharusnya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Ruh kita
Saya teringat, saya pernah dengar kuliah umum dari Kiai Jarkasi. Di bukunya, dan bukunya ada Tarbiyah wa Ta'lim, dia katakan at-tariqatu ahammu minal maddah wa ruhu mudarris ahammu minat tariq wal mudah. Cara mengajar itu lebih penting daripada materi yang diajarkan. Ya, cara kita mengajar, cara kita mendidik anak, seni kita dalam mendidik anak itu lebih penting daripada apa materi yang kita sampaikan. Bagus materi kita, tapi cara yang kita kurang, maka tidak akan menarik di depan anak-anak. Lalu materi kita bagus, cara penyampaian kita bagus, tetapi ruh diri kita sebagai seorang pendidik tidak ada, itu semua nggak ada artinya. Ya, artinya apa? Kembali kita lahirkan ruh kita sebagai seorang pendidik. Ingat, apa yang kita kerjakan seperti kata Pak Antoni tadi itu sebagai ladang amal kita di dunia dan akhirat. Ini profesi kita. Ya, saya setuju sekali apa yang dikatakan Pak Antoni tadi. Bekerjalah kita. Insya Allah dengan kita bekerja, penghasilan akan mengikuti kita. Oh, berat ini. Ya, sangat berat sekali. Ya, CGP itu memang berat. Dari ujiannya yang sudah berat. Ujian untuk masuki CGP itu berat. Menjalankannya juga agak berat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan hati kita yang ikhlas, ketulusan kita, semua itu akan terasa ringan apabila ruh kita yang kita hadirkan dalam menjalankan profesi kita. Jadi saya kepingin ke teman-teman guru semuanya, lahirkan ruh kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kepada teman-teman yang telah melampaui atau selesai dari CGP-nya, mari imbaskan apa ibu dapatkan selama pelatihan tersebut. Saya lihat kemarin di Lokakarya akhir itu, saya sangat tertarik. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan inovasi yang dibuat oleh para CGP ini. Media-media pembelajaran itu buat kreatif. Ya. Saya tidak kepingin, saya tidak mau hanya sampai di situ saja, hanya waktu tampilan saja. Ya, dalam kehidupan pekerjaan kita hilangkanlah sifat main sinetron. Maksudnya apa? Hilangkan waktu kita mau buat video pembelajaran, kita buat sebaik-baik mungkin. Kenapa? Ini menjadi media saya yang bakal dinilai nanti waktu Lokakarya, yang bakal dilihat orang. Oke, kalau waktu untuk tugas itu saya perbolehkan, tetapi imbaskan ini ke dalam keseharian kita sebagai seorang pendidik. Dan ajak teman-teman lainnya. Kenapa? Ilmu itu bila kita amalkan tidak berkurang. Ilmu itu kita amalkan, kita bagi ke orang lain, ilmu itu akan bertambah sendiri kepada kita. Jadi saya ingin ajak juga, saya harap dari ibu-ibu yang bapak-bapak yang CGP ini bisa mensosialisasikan kegiatan kita hari ini supaya pesertanya lebih banyak. Dari pantauan saya, kita ini hanya ada sekitar 38 orang, 31 tambah sekitar 38 orang. Saya berharap nanti ya teman-teman yang belum bisa berhadir di Zoom kita ini, melalui Bapak Ibu yang ikut hari ini, melalui Bapak Ibu yang telah lulus di CGP, rangkul teman-teman, kasih tahu mereka tidak sesulit yang dibayangkan. Ya, apabila ruh kita berdalam ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan ini adalah untuk meningkatkan keprofesionalisme kita sebagai seorang guru. Ini kerjaan kita. Ya. Kalau seorang tukang dodos, gitu. Alat dodosnya itu ditajam supaya kerjanya ringan, cepat selesai. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dalam mendidik anak, kita tambah, kita tingkatkan kompetensi kita sebagai guru. Kenapa? Saya ingat di pidatonya Profesor Suyanto mengatakan bahwasanya kualitas pendidikan itu tidak akan lebih besar sama dengan kualitas pendidiknya. Artinya apa?
Kalau gurunya berkualitas, insya Allah pendidikan berkualitas. Tapi kalau gurunya tidak berkualitas, bagaimana kita bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas? Kenapa? Yang menentukan kualitas pendidikan itu salah satu unsur pentingnya adalah guru. Kenapa? Guru adalah ujung tombak. Kalau kami di Dinas Pendidikan ini, di Capdi ini, hanya sebagai jembatan Bapak Ibu di dalam administrasi. Pelaku di lapangan adalah Bapak Ibu. Dan di tangan Bapak Ibu lah anak-anak kita. Jadi mari kita rangkul teman-teman kita ajak teman-teman kita buat praktek-praktek baik di sekolah kita ajari teman-teman kita rangkul teman-teman kita yang belum berkesempatan untuk meningkatkan keprofesionalannya sebagai seorang guru. Saya kira ya telah panjang lebar tadi disampaikan oleh Pak Antoni. Ya, saya tidak perlu mengulang-ulang lagi, tapi intinya saya hanya ingin kita lahirkan ruh kita sebagai seorang pendidik. Ya, mari kita jangan lagi ya mengajarkan anak itu sesuai apa yang kita inginkan. Udah nggak zamannya lagi. Ya, tidak zamannya lagi kita itu mengharapkan anak seperti apa yang kita inginkan. Tetapi kita inginnya, kita jadikan anak itu seperti apa dia ingin. Jadi tidak ada lagi kita paksakan anak harus begini. Itulah konsep merdeka. Bukan berarti konsep belajar yang perlu merdeka itu kita biarkan. Ya, kita biarkan anak sesuka hatinya, tidak. Tetapi kita mengarahkan minat bakat anak ini bagaimana. Ini terkadang di sekolah, ya kita di sekolah bahkan terkadang ada orang-orang yang juga mendengar dengan kurikulum merdeka ini yang setengah-setengah pemahamannya tentang kurikulum merdeka ini seolah-olah membiarkan anak sesuka hatinya. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Artinya apa? Merdeka belajar berarti kita lihat anak ini potensinya apa. Ya. Lalu kita bimbing. Anak yang ini potensinya apa? Lalu kita bimbing. Jadi itu semuanya Bapak Ibu sekalian, kita adalah mari kita berkali-kali saya ucapkan kembalikan ruh kita sebagai seorang pendidik. Karena apa? Anak yang kita didik ini adalah yang bakal meneruskan kebudayaan kita nanti ke depannya. Tanpa pendidikan, kebudayaan tidak akan baik. Ini selaras dengan apa yang dikatakan Rasulullah, man arada dunia fa'alai bi ilmi, wa man arada akhirah fa'alai bi ilmi, wa man arada huma fa'alai bi ilmi. Kau mau dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu, mau dua-duanya pakai ilmu. Salah satu media pembelajaran untuk menuntut ilmu ada di sekolah. Di sekolah itu salah satu unsur orang di sekolah adanya hadirnya seorang pendidik yang memiliki ruh keprofesionalan sebagai seorang pendidik. Saya lihat ya dari hasil guru penggerak ini juga saya menumbuhkan ruh-ruh yang baik dalam pendidikan. Saya kira demikian saja. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru hebat semuanya yang sore ini telah hadir semuanya. Satu niat kita adalah ingin menjadi apa yang kita kerjakan sebagai ladang amal ibadah bagi kita dunia dan akhirat. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi guru penggerak di Kota Subuh Salam dan Singkil kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Akhiri bertaufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Sahrul Harahap yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, inilah acara yang sangat kita tunggu. Izin Bu Karunisa. Ibu, sebentar. Kayaknya di tengah-tengah kita ini ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Jadi mungkin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh. iya ada di ruang ini. Jadi mungkin Oke. bisa diberi kesempatan untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya. Oh baik.
Oke, sebelum kita memulai pemaparan materi, baiklah selanjutnya itu kata sambutan sekaligus memotivasi sebelum kita memulai pembelajaran, yaitu dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Kepada Bapak kami persilahkan. Halo, Pak. Bu Hairunisa, Pak Asbarudin Zebul bisa dipanggil. Ya. Silakan Bu Hairunisa. Pak Asbar. Ada, tunggu ya. Baiklah, kepada Bapak Asbarudin kami persilahkan untuk memberi sambutan sekaligus memotivasi kembali para calon guru penggerak yang akan mengikuti seleksi. Kepada Bapak kami persilahkan. Belum terhubung ya Bu Seri? Bapak Asbarudin. Kayaknya barusan keluar, Bu. Mungkin terlempar. Iya. Jaringan ya. Saya lihat di daftar Ya, gimana? Halo, maaf tadi suara. Nah, ini Pak Anton, karena ada Bapak Asbarudin kan, kita menunggu sambutan motivasi untuk menguatkan kembali para guru hebat yang akan mendaftar CGP ini, Pak. Baik, ya ini bonus ini ya. Ya, hari ini kita ada Pak Kandis Provinsi di dekat kita. Saya minta arahan beliau untuk memotivasi sebagai putra kebanggaan kita yang hari ini ada di provinsi. Ya, mungkin kita minta kesediaan dari Pak PLH Kadis Pendidikan Aceh untuk menyampaikan motivasi ke semua guru-guru di Kota Suku Salam. Sebentar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita kepada Allah dan kembali berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kadis yang saya hormati, beserta teman-teman peserta Jum rapat, rapat Jum Google Meeting ya. Alhamdulillah, perlu bersyukur kepada Allah segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya sangat senang dan bangga sekali diadakan rapat konsultasi, rapat penguatan terhadap teman-teman calon guru penggerak yang hari ini kita berharap semakin banyak dan semakin banyak teman-teman guru yang mau bergabung di guru penggerak, dan harapannya adalah semua guru kita menjadi guru penggerak insya Allah ke depan. Nah, tentu karena kita berada di Aceh, tidak hanya kurikulum nasional diperkembangkan, undang-undang Sisdiknas yang menjadi landasan kita di Aceh dalam mengelola pendidikan, tapi ada undang-undang keistimewaan Aceh nomor 44 tahun 2014 yang harus kita pedomani beserta dengan undang-undang kekhususan Aceh nomor 11 tahun 2000. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu juga turunannya ada kanun penyelenggaraan pendidikan yang mengatur seperti ini semua sendi di dalam penyelenggaraan pendidikan kita di Aceh yang mesti bersyariat Islam atau mesti Islami. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu teman-teman guru-guru penggerak kita yang sudah dan yang akan menjadi guru mesti menyesuaikan khasanah muatan lokal atau
kekhususan Aceh serta keistimewaan Aceh yang diamanatkan ke kita, yang diamanatkan oleh Bangsa Aceh bagi yang bergerak di bidang pendidikan untuk menjadikan putra putri Aceh terus kita dianggap yang Islami. Yang menurut saya harus bahwa hari ini teman kepala sekolah itu belum banyak sekali peserta didik atau ini masuk ke daya ke pesantren. Harus kita sikapi positif ini bahwa ini adalah pendidikan Islam yang diinginkan oleh masyarakat Aceh. Ketika semakin tahun semakin banyak yang masuk pesantren, bukan berarti sekolah kita tidak disenangi, tetapi karena masyarakat kita mengenahkan pendidikan kita menjadi Islami. Dalam penyelenggaraan pendidikan Aceh, di kanun penyelenggaraan itu disebutkan tentang berbagai macam hasanahnya. Yang pertama adalah bahwa 8 standar nasional itu mesti ada dalam artian Islam. Misalnya salah satu contoh, kalau boleh saya contohkan, ada satu syarat kompetensi lulusan, poin pertama dan yang paling utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu semuanya berlaku untuk seluruh jenjang. Nah, dalam hal ini, ketika kita ingin mensyahadatkan, yang dimaksud tadi adalah kita menyesuaikan dengan syariat Islam, maka berubahlah standar itu terus di Aceh dengan bahasa, dengan redaksi, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah. Saya sebut contoh. Supaya masuk ke dalam sebuah atau di ruangan kepala sekolah. Jadi ketika kita masuk ke ruangan kepala sekolah atau ke kelas tadi, maka kita bisa mengartikan, bisa menyimpulkan bahwa yang akan menempati ruangan itu adalah orang Islam dengan tanda bahwa ada tanda-tanda, entah itu kaligrafi atau tandaan yang lain yang mencirikan atau ornamen lain yang mencirikan bahwa yang punya ruangan adalah orang Islam. Itu sebagai informasi yang bisa pastikan pilar pertama ini saya sebut dengan pilar utama atau faktor pertama yang dapat menyumbangkan mutu pendidikan bahkan dapat mencapai 60%. Kalau bisa menjadikan guru-guru kita semuanya menjadi guru penggerak yang Islami, maka sudah barang pasti bahwa peningkatan mutu itu dapat disumbangkan oleh guru kita dengan angka 60% maksimal. Yang pertama, tentu fokus kita di Dinas Pendidikan, juga di Dinas Pendidikan Kota Subulus Salam, juga fokus kita terhadap bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari teman-teman dan tenaga pendidikan. Dan kedua, tentang sarana dan prasarana. Ini yang menjadi kekhawatiran kita ketika ada gedung tapi tidak ada alatnya, atau ada gedung, ada alat laboratoriumnya tapi tidak ada instrukturnya, atau ada instruktur, gedung ada alatnya tapi tidak ada bahan prakteknya. Nah, kalau salah satu dari faktor sebuah laboratorium itu tidak dapat kita penuhi, maka terjadi adalah kita tidak memanfaatkan laboratorium itu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan laboratorium itu, maka sumbangan laboratorium itu terhadap pendidikan menjadi minimalis. Kalau kita dapat menggerakkan semua sarana dan prasarana yang ada, tidak lagi terbungkus atau masih di dalam kotak, semuanya tepat dari gede, maka bisa menyumbangkan tambahan peningkatan mutu menjadi 80%, karena sarana dapat menyumbangkan
maksimal 20%. Nah, di dua faktor atau pilar ini itu hanya dapat disumbangkan oleh teman-teman yang menjadi pimpinan di satuan pendidikan. Kita sebut sebagai sekolah atau manajemen sekolah. Kinerja manajemen sekolah atau kepala sekolah dapat ditunjukkan dari bergeraknya peningkatan pilar pertama dan kedua. Nah, terakhir adalah akumulasinya 10% terakhir, atau kalau sudah 60 ditambah 20 serta ditambah 10% maka sudah menjadi 90%. 10%-nya itulah sumbangan dinas pendidikan, sumbangan kurikulum, sumbangan aturan dan lain sebagainya. Nah, makanya tentu kita fokus terhadap bagaimana meningkatkan mutu pendidikan mulai dari pilar pertama yaitu guru dan tenaga pendidikan serta sarana prasarana, dan memilih ujung tombaknya atau kepala sekolahnya yang memadai untuk dapat memaksimalkan pilar pertama dan kedua. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama dan waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Baiklah, terima kasih banyak kepada PLH, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang sudah menyempatkan untuk memberikan baik sambutan atau motivasi lagi untuk mendrill agar para CGP hebat di Kota Subulu Salam dapat bergabung untuk menjadi guru penggerak yang hebat di Kota Subulu Salam. Nah, baik, kita akan mulai ke acara inti. Namun sebelum kita memulai acara inti, kita akan membuat peraturan kelas dulu, kesepakatan kelas maksudnya. Kesepakatan kelas dalam mengikuti webinar ini. Jadi kesepakatan kelas itu yang pertama, seluruh guru hebat ketika akan ada pemaparan mohon untuk unmute speaker ya, agar tidak terjadi nanti suara yang sumbang. Nah, yang kedua, mohon partisipasinya yang penuh agar nanti pemaparan materinya real didapat supaya tidak terjadi misunderstanding. Dan yang ketiga yaitu ketika selesai dalam pemaparan materi dan ingin bertanya, boleh digunakan tombol yang ada di hadapan Bapak, yaitu yang berupa gambar raise hand. Nah, jadi saya rasa itu rangkaian kesepakatan kelas kita dalam mengikuti webinar ini. Kira-kira apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dalam kesepakatan kelas kita ini, Bapak Ibu guru hebat? Mohon raise hand jika ada yang perlu ditambah lagi. Tetapi jika tidak ada, kita lanjut. Gimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Lanjut. Oke. Baiklah. Langsung saja kita persilahkan narasumber hebat kita, yaitu Bapak Anton Sujarwo, yang akan memaparkan materi tips dan trik lolos CGP Angkatan 10 tahun 2023 Kota Subulu Salam. Kepada Bapak Anton Sujarwo, dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, Kepala Dinas Provinsi Aceh, Bapak Kadisdi Kota Subulu Salam dan Aceh Singkil, kemudian Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulu Salam. Bapak Ibu di unmute dulu apa ya. Oke, Bapak Ibu Dewan Guru Hebat, sepertinya kita langsung saja ya. Saya akan paparkan dari PowerPoint. Saya akan coba tampakkan. Oke, apakah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah ya? Sudah Pak. Sudah. Iya, karena saya tidak bisa nampak Bapak Ibu hari ini. Yang ada hanya slide saya saja hari ini yang saya nampak di sini.
Baik Bapak Ibu guru hebat, ini adalah tip dan trik lolos CGP angkatan ke-10 Kota Suku Salam. Sebetulnya ini waktu yang sangat mendesak untuk kita, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah menjalani. Hanya saja nanti boleh koreksi-koreksi sedikit saja yang Bapak Ibu sudah kerjakan, gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Anton Sujarwo. Saya lahir di Langkat 10 Oktober 1983. Pendidikan saya SD, SMP, SMA saya lulus di Stabat Kabupaten Langkat. S1 dan S2 saya lulus di Universitas Negeri Medan. Kemudian sekarang saya diamanahkan sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Standolat. Kemudian sebagai Ketua MGMP, kalau sekarang udah komunitas mata pelajaran geografi SMA Kota Suku Salam. Kemudian sebagai Wakil Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Suku Salam. Kemudian saya diamanahkan sebagai Guru Inti Geografi SMA Kota Suku Salam. Dan yang paling paling oke ini adalah sebagai Guru Penggerak Angkatan 7, yang kebetulan saya duluan gitu ya. Jadi kita hanya sekarang di sharing-sharing informasi saja. Jadi yang paling perlu sekali yang Bapak Ibu perhatikan adalah batas waktu pendaftaran Bapak Ibu ketika mendaftar di GGP Angkatan 10. Jadi saya yakin dan percaya bahwa yang bisa mendaftar ini adalah guru-guru yang terdaftar di Dapodi itu sudah 5 tahun. Artinya Bapak Ibu sudah punya pengalaman-pengalaman di bidang pendidikan gitu ya. Sudah banyak yang Bapak Ibu perbuat. Karena waktu 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Hanya saja di esai DGP ini Bapak Ibu ditanya kembali apa yang sudah pernah Bapak Ibu buat selama Bapak Ibu menjadi guru gitu ya. Kalau dia mendaftar DGP, tapi kalau mendaftar PP kayaknya sudah tutup ya. Tanggal 25 kemarin itu sudah tutup untuk PP. Ya, jadi batas pendaftaran itu pada 4 Agustus nanti. Artinya ada 4 hari lagi Bapak Ibu boleh cross check esai Bapak Ibu nanti ya, bagaimana yang perlu diperbaiki atau apa-apa saja yang kurang bisa ditambahkan. Kemudian kita harus isi kurikulum vitae dengan baik gitu ya. Apa saja yang ada di kurikulum vitae, nah ini yang ada nanti Bapak Ibu bisa masuk di guru penggerak. Itu ada pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, kemudian pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih dan mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, dan dokumen-dokumen penting yang disyaratkan untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Oke, baik. Di pengalaman ikut pelatihan ini sebenarnya Bapak Ibu sudah sangat banyak sekali gitu ya mengikuti pelatihan-pelatihan. Kalaupun dari tidak ada, maka pelatihannya bisa melalui online lah, online sekarang sudah sekali. Jadi tidak harus menunggu pelatihan dari sekolah, Bapak Ibu disuruh sekolah baru Bapak Ibu berangkat, tapi bisa dari media online gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang di situ dituliskan nama pelatihan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Ini Pak, ini pelatihan yang tahun berapa? Kalau dia diminta cuman di situ ada 3 pelatihan terbaik, maka Bapak Ibu ambil tahun-tahun yang baru-baru saja gitu ya Bapak Ibu ya, yang baru-baru saja. Kemudian siapa penyelenggaranya? Kalau penyelenggaranya, sorry, udah bergerak kah Bu? Sorry, halo? Belum ada. Pengalaman mengikuti pelatihan belum nampak kah? Belum. Belum Bapak geser slide-nya. Ini sudah saya geser padahal. Sudah? Masih slide pertama, Pak Anton. Masih slide apa itu? Jaringan kayaknya Pak. Masih satu pertama. Masih yang pertama. Oke, sudah. Udah. Nah, Oke lah, berarti begini saja. Ini nampak seluruhnya itu ya.
kalau ini ya. Ini sudah slide ke-8 ini, Pak. Oke, saya masuk ke slide mengikuti pelatihan ya. Nampakkah? Nggak nampak. Belum? Belum. Sudah. Slide ke-6 ini, Pak. Oke, benar. Hari ini kita slide ke-6. Jadi Bapak Ibu ketika pengalaman mengikuti pelatihan, jika di 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir Bapak Ibu sudah banyak mengikuti pelatihan, maka Bapak Ibu kalau bisa ambil yang penyelenggara pelatihan itu yang paling tinggi terlebih dahulu gitu ya. Karena ini adalah nilai jual Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah lintas mengikuti pelatihannya itu sudah luar biasa gitu ya. Jadi karena semua yang kita isikan itu semua dinilai, maka kita ambil pengalaman-pengalaman terbaik yang pernah Bapak Ibu lakukan gitu, yang pernah Bapak Ibu ikutin. Maka kalau misalnya ada yang dari tingkat nasional, itu dulu yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian kalau ada yang di tingkat provinsi, silakan amankan tingkat provinsi. Kalau ada di kabupaten, Pak, kalau nggak ada sama sekali bagaimana tingkat sekolah? Udah, boleh masukkan saja di tingkat sekolah, tak masalah gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih dulu karena ini adalah dinilai oleh tim penilai, maka Bapak Ibu harus pilih pelatihan-pelatihan yang penyelenggaranya mungkin jauh lebih oke gitu ya, yang tatarannya lebih tinggi. Ini pilih Bapak Ibu 3 pelatihan terbaik Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya pengalaman organisasi pendidikan. Ini pada banyak yang bingung pengalaman berorganisasi. Maaf, saya tanya, bergerakkah slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Jadi pengalaman berorganisasi pendidikan Bapak Ibu, yang paling pertama Bapak Ibu jangan bingung sekali, saya nggak pernah mengikuti organisasi, Pak, bingung saya gitu ya. Jadi organisasi itu Bapak Ibu kalau dia SD saya kurang paham ya. Kalau SMP, SMA itu ada forum komunitas mata pelajaran atau MGMP gitu ya. Kalau SD apa ya Bapak Ibu ya, SD? Kalau KKG, Pak, KKG. Oh, KKG, iya. Itu kan Bapak Ibu masuk di situ ya, pengalaman berorganisasi. Jadi itu boleh dibuat. Jadi ceritakan deskripsi singkatnya dari forum KKG. Ibu ngapain saja di situ di KKG, atau berdiskusi, pengalaman mengajar, bertukar pikiran dengan teman-teman. Kedudukannya apa? Kalau Bapak Ibu kedudukannya sebagai ketua, tuliskan kedudukannya sebagai ketua KKG atau ketua MGMP, boleh. Tuliskan saja yang terbaik. Pak, saya nggak pernah jadi ketua, nggak pernah jadi sekretaris, nggak pernah jadi ini. Ya udah, Bapak Ibu berarti kedudukannya sebagai anggota gitu ya. Ya anggota saja, nggak masalah lah. Yang penting Bapak Ibu kelihatan aktif di situ, ya, berorganisasi. Apalagi organisasi yang bisa kita masuk ke PGRI gitu ya, tuliskan saja di situ. Tak usah 1 cukup gitu. Kalau bisa 3, diminta 3 gitu. Maksimal lah kita kerjakan karena segala sesuatunya ini dinilai. Karena dia mengandung penilaian, maka kita berikan yang terbaik dalam menuliskan pengalaman berorganisasi. Ada organisasi PGRI, ada IGI, ada MGMP sekolah. Nah, itu boleh dimasukkan Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu minim terhadap organisasi gitu, atau organisasi kepemudaan di kabupaten, kota atau kecamatan yang bergerak di bidang pendidikan. Boleh dibuat Pak, boleh. Gitu ya. Oke, maka diceritakan semuanya di situ. Bapak Ibu sebagai apa di situ, ceritakan semuanya. Kemudian ada di situ maksimal 3 pengalaman menjadi sukarelawan gitu ya. Bingung ini, nggak pernah ngapa-ngapain Pak, sukarelawan itu gimana, atau membantu korban tsunami, itu baru dikatakan sukarelawan. Nggak usah terlalu tinggi mikirnya lah gitu. Jadi apa saja, misalnya kalau di sekolah jadi sukarelawan, kita suka
kalau misalnya ada kebanjiran, ada kebakaran, kemudian ada teman guru kita yang sakit atau masyarakat Kota Suku Salam yang sakit yang perlu bantuan, dan kita menggerakkan teman-teman siswa untuk mencari sumbangan dana, itu juga termasuk Bapak Ibu menjadi sukarelawan gitu ya. Itu bisa program sekolah. Kemudian komunitas luar sekolah, apalagi mungkin di luar sekolah Bapak Ibu tergabung dalam ada Karang Taruna atau Kamling, macam lah segalanya, itu boleh juga Bapak Ibu ceritakan. Kalau disuruhkan maksimal 3, ya udah isikan 3. Atau ada di program sekolah ada namanya program seperti Jumat bersih. Misalnya Jumat bersih itu membersihkan masjid-masjid sekitar lingkungan sekolah. Nah, itu ada dari sekolah biasanya seperti itu. Itu boleh Pak, boleh. Artinya pengalaman sukarelawan Bapak Ibu boleh dituliskan di situ. Pilih dia ruang lingkupnya sekolah atau di luar sekolah. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini nggak usah bingung-bingung kali, nggak usah terlalu muluk-muluk kali pandangan Bapak Ibu terhadap sukarelawan yang harus bagaimana, seperti itu. Selanjutnya ada pengalaman melatih mengembangkan orang lain baik individu maupun kelompok. Di sini ada 3 pengalaman Bapak Ibu mengembangkan dan melatih orang lain. Kita bingung ini, apa yang mau kita tuliskan? Kayaknya nggak pernah ada Pak, padahal ada gitu. Seakan-akan kita cuma mengajar saja gitu ya. Padahal kita ada membimbing siswa, kadang berkolaborasi dengan teman sejawat, atau kita pernah bergerak di masyarakat umum. Nah, apa itu contohnya? Misal kalau dia mengembangkan orang lain, kita pernah melatih anak-anak KSN ya, KSN. Kalau dulu OSN, O2SN, FS2N, nah itu kan yang dikembangkan adalah siswa. Kalau tingkat SMA itu ada macam itu, duta lingkungan, duta Kamtibmas. Nah, itu artinya Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari mengembangkan atau melatih orang lain gitu ya. Ada peragaan busana misalnya seperti itu, Bapak Ibu melatihnya, itu siswa boleh. Kemudian kalau guru, misal ada guru kan nggak harus banyak guru gitu ya, 1 guru juga boleh, 2 guru juga boleh, 3 guru apalagi lebih baik, 1 sekolah juga lebih baik gitu. Jadi apa saja misalnya, kawan kita bingung untuk membuat rincian minggu efektif misalnya seperti itu, atau pelatihan Microsoft Office misalnya untuk guru-guru yang sudah berumur, itu biasanya agak susah gitu. Jadi Bapak Ibu mendampingi dia, bisa Pak, bisa gitu ya. Kemudian apalagi ada Bapak Ibu misalnya bekerja di PKBM atau disuruh membantu PKBM, itu biasanya ada praktik-praktik gitu ya. PKBM itu ada yang paket A, paket B, paket C, itu biasanya ada membuat keterampilan, Bapak Ibu mengajarkan. Nah, itu juga boleh, itu berarti Bapak Ibu udah keluar dari sekolah pengembangannya gitu maksud saya. Ya. Jadi kalau di situ tulisnya 3, usahakan dapatnya 3. Jadi nilai Bapak Ibu juga lumayan gitu kan. Jangan diminta 3, 1 gitu. Maksimal 3 kok Pak. Ya kalau dia dinilai ya harus kita ambil yang maksimalnya. Kemudian yang selanjutnya, siapkan berkas dan scan dengan baik gitu ya. Jangan sempat nanti berkas Bapak Ibu nggak bisa terbaca karena hasil scan-nya pakai handphone. Itu kadang-kadang handphone yang mungkin tipe-tipe agak-agak remang-remang gitu ya. Tapi carilah handphone pinjam kawan dulu yang bisa mem-PDF-kan dengan hasil yang baik. Apa saja yang di scan yang Bapak Ibu perlukan, itu ada ijazah S1-nya. Tuh, tengok ijazah S1, kemudian fakta integritas, bahkan template-nya bisa di-download di sini Bapak Ibu. Jangan bingung dari mana, tapi template fakta integritasnya sudah
Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu boleh masih dengarkah? Masih Pak. Masih Pak. Karena di Sultan Daulat mati lampu, saya takutnya putus dia sinyalnya. Lanjut Pak Anton, lanjut. Oke, jadi selanjutnya ada surat izin dari atasan. Kemudian ada surat rekomendasi yang di situ nanti jika ada gitu. Kalau tak memberatkan minta rekomendasi ini, saya yakin ada beberapa kepala sekolah mungkin agak berat, tapi ada juga yang welcome gitu. Diminta sajalah gitu ya. Saya pikir tak masalah ini semua dilengkapi Bapak Ibu, karena ini tadi nggak yakin, tidak, jika ada kata-katanya ya udah nggak usah diupload aja gitu. Kalau bisa semuanya yang ada di slide ini itu semuanya bisa terupload dengan baik gitu ya, termasuk SK mengajar. Bapak Ibu ketika masuk itu kan sudah ada SK mengajar ya. Kemudian RPP yang bagaimana ini Pak katanya kan? Jadi RPP yang dimaksudkan di sini adalah RPP yang nanti kira-kira kalau Bapak Ibu lulus di tahap 1, RPP itu dapat digunakan untuk Bapak Ibu pre-teaching di tahap kedua. Gitu ya. Jadi RPP-nya yang bagaimana? Ya sama seperti RPP biasanya, terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Dan masing-masing semuanya itu adalah 10 menit, Bapak Ibu. Wah, singkat sekali ya 10 menit kan gitu. Kalau singkat sekali 10 menit, berarti indikatornya nggak usah banyak-banyak sekali gitu kan. Kita kan indikator tuh kadang banyak, karena kita masuknya 2-3 jam. Jadi kita kurangi saja indikatornya, yang kira-kira kita dalam waktu 10 menit itu semua bisa terlaksana. Jadi pembelajarannya yang bagaimana? Pembelajarannya yang harus berfokus kepada siswa, kita sebagai fasilitator diutamakan. Jangan kita ceramah gitu ya. Sistem RPP-nya jangan ceramah. Kalau bisa buat yang sistemnya anak-anak melakukan, kita sebagai fasilitator di dalamnya. Itu untuk RPP ya Bapak Ibu. Nanti boleh kita berdiskusi setelah saya sampaikan di slide. Kemudian tulis esai dengan bahasa sendiri, hindari dari plagiasi. Iya, ini yang sering kita jumpai. Kadang kita nggak pede, bahasa kita bahasa gaduh, nggak jelas gitu ya. Tapi ya usahakanlah kita bisa berliterasi dengan baik, gunakan bahasa yang baik juga. Hindari copy paste gitu ya. Jadi copy paste itu bisa, sekarang sudah zamannya edit udah luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan anti plagiasi gitu ya. Jadi kata-katanya bisa dirubah, kita ambil sedikit bisa dirubahnya gitu. Itu ada aplikasinya sih Bapak Ibu, kalau jeli di Google pasti dapat gitu. Tapi kalau nggak mau ribet ya sudah tulis saja. Bahkan kalau nggak mau ngetik di handphone atau di laptop, Bapak Ibu bisa nanti cari aplikasi yang ketika kita berbicara dia mengetik sendiri gitu. Jadi nggak capek-capek, kita tinggal nanti bisa melihat kembali, pasti ada kurang-kurang gitu ya, kata-katanya kita tinggal tambahkan sedikit. Jadi nggak boleh plagiasi ya Bapak Ibu ya. Plagiasi mengambil punya orang, kita buatkan punya kita gitu, nanti endingnya malah nggak dapat. Oke, tipsnya ini, hindari menjawab dengan mengarang. Itu saya tulisan huruf besar semua. Di situ Bapak Ibu nggak usah mengarang kalau tidak melaksanakannya gitu kan. Aduh bingung ini, nggak pernah ngapa-ngapain. Saya yakin nggak ada lah Bapak Ibu guru nggak pernah mengapa-ngapain, karena Bapak Ibu sudah masa tugasnya itu sudah lama, 5 tahun gitu ya, minimal itu bisa ikut TGP itu udah ngajar 5 tahun. Alangkah anehnya kalau Bapak Ibu nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Saya yakin tidak ada Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak pernah ngapa-ngapain di sekolah gitu ya. Coba diingat-ingat kembali, kadang nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya. Nanti di sini ya, nggak usah teorinya terlalu muluk-muluk.
Bapak Ibu sekolahnya di kampung-kampung seperti saya di Sutandolat, Bapak Ibu ceritanya tentang IT yang luar biasa, gitu ya. Itu jadinya aneh, gitu. Nah, jadi nggak boleh plagiat, nggak boleh ngarang. Usahakanlah kita bisa berbicara dengan bahasa kita sendiri lah, boleh. Ya, kemudian pengalaman terbaik yang pernah dilakukan, kemudian memenuhi karakter minimal, kalau bilangkan minimal 500 kata, kita nggak usah pilih yang minimalnya, lebihkan, ya, karena itu punya poin tersendiri untuk Bapak Ibu. Jadi orang-orang, alah udahlah karena 500 ngarangnya payah ini Pak Anton, aduh bingung gitu ya. Kalau saya dulu, kalau saya dibilang SMA N1 Sutandolat, saya nggak mau buat seperti itu, maka saya menengah atas negeri 1 Sutandolat, saya lengkapkan alamatnya, gitu ya. Jadi hindari kata-kata yang mengandung singkatan, saya pikir seperti itu untuk memenuhi kata-kata yang Bapak Ibu anggap rumit. Apabila seperti pelajaran eksakta itu kadang kalau suruh ngarang luar biasa susahnya, gitu ya. Kemudian usahakan jangan sampai ada terlewatkan itu. Kalaupun ada pegangan Bapak Ibu dari teman, ini ada dari teman, ternyata Bapak Ibu copy paste, lupa Bapak Ibu mengganti sekolahnya, gitu. Itu jangan sampai terjadi ya, karena itu hal yang fatal, yang sangat fatal. Apalagi ketika Bapak Ibu mengisi motivasi. Kalau motivasinya disuruh atasan, dipaksa kepala sekolah, dipaksa sama kurikulumnya, maka Bapak Ibu langsung kena blacklist itu biasanya. Ya, karena kalau bisa ini bergerak atas kemauan sendiri. Kemudian lakukan penulisan esai sebelum batas waktu. Jangan sempat terakhir-akhir Bapak Ibu ngetiknya. Ini masih santai-santai, besok aja lah, karena ini masih tanggal 31, masih ada 4 hari lagi. Nanti pas tanggal 4 paginya baru saya kebut, gitu. Oh, itu jangan sampai, maka ini nanti Bapak Ibu nggak sempat koreksi. Karena ketika kita ngetik itu ada yang kekurangan tulisannya, ada berlebihan, gitu. Itu harus dikoreksi. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan, ya. Kalau nggak pala ini kali, bolehlah, bisalah. Itu yang nggak pala-pala parah kali dalam penulisannya. Tidak diperlukan jawaban yang mengandung teori. Jadi yang dimaksud mengandung teori, Bapak Ibu menjelaskan pengertian belajar. Misalnya belajar menurut si Anu, belajar menurut ahli ini adalah bla 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 bla, itu nggak usah. Hindari seperti itu, karena kita nggak bicara tentang teori. Yang ditanyakan adalah pengalaman Bapak Ibu. Jadi ungkapkan saja pengalaman Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu lakukan. Nggak usah terlalu muluk-muluk yang saya bilangkan anaknya harus pandai IT, ternyata sekolahnya nggak ada jaringan internet. Itu kan kadang-kadang nggak nyambung gitu kan, nanti kena ke kita sendiri. Jawaban jangan bertele-tele atau tidak ada ujung pangkalnya. Mutar-mutar aja Bapak Ibu, ngetiknya mutar-mutar biar banyak, biar 500 kata mutar-mutar, jadi penilainya bingung ini mau kemana gitu jalan ceritanya. Ya, kemudian pahami pertanyaan dengan seksama, fokus pada satu masalah. Jadi jangan banyak-banyak masalahnya. Kalau banyak sih boleh Pak, boleh gitu, tapi Bapak Ibu ceritanya secara runtut gitu ya. Nanti karena di situ di esai itu Bapak Ibu ada masalah dan Bapak Ibu dituntut bagaimana menyelesaikan masalah itu sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan ada masalah terus Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikannya gitu. Maka di situ wajib Bapak Ibu tahu cara penyelesaiannya. Kemudian setelah diselesaikan apa hasilnya gitu ya. Kalau nggak bisa, bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu. Siapa-siapa orang yang dianggap ketika Bapak Ibu melakukan penyelesaian itu, siapa saja yang diajak bekerja sama. Maka di sini diperlukan ketika menjawab esai apapun Bapak Ibu dituntut untuk berkoordinasi
berkolaborasi. Ingat ya Bapak Ibu, berkolaborasi. Apapun penyelesaiannya. Misalnya ditanya pengalaman Bapak Ibu tentang siswa gitu, memanggil siswa, Bapak Ibu dengan enteng saya memanggil siswa itu sendiri, atau Bapak Ibu tidak mencari solusinya, Bapak Ibu menyelesaikan sendirilah gitu. Intinya saya lah yang paling bisa menyelesaikan, bukan guru lain. Itu di dalam CGP itu tidak boleh gitu, karena dalam CGP Bapak Ibu dituntut untuk berkolaborasi dalam penyelesaian masalah apapun ya. Misalnya Bapak Ibu jadi guru, kemudian ada siswanya yang nakal di dalam lokal gitu, jadi berabe, Bapak Ibu mau manggil orang tuanya, langsung aja Bapak Ibu panggil gitu. Harusnya Bapak Ibu gurunya harus berdiskusi dulu dengan wali kelas, kemudian dengan wakil kepala gitu ya, terusnya gitu. Kalau di SMA itu ada BK gitu, bilangnya dulu secara rutin seperti itu. Kemudian jawab pertanyaan dengan runtut, simpan jawaban esai Bapak Ibu tadi yang sudah Bapak Ibu pindahkan ke ke Word ya Bapak Ibu, karena nanti ketika Bapak Ibu lulus di tahap 1 itu yang akan ditanyakan oleh tim penilai pada tahap kedua. Jadi Bapak Ibu ada pertinggal, paling tidak bisalah Bapak Ibu baca kembali. Oke, ini ya Bapak Ibu dilarang plagiat. Ini karena sistem akan menilai tulisan Bapak Ibu. Oke, kemudian salin di Microsoft Word, siapkan jawaban sesuai dengan jumlah karakter yang ada. Siapkan RPP yang saya bilangkan tadi, RPP terbaik untuk simulasi mengajar. Jadi RPP-nya 10 menit ya Bapak Ibu, 10 menit dengan rincian 2 menit di pembuka, 2 menit di penutup, dan 6 menit di inti. Lengkap dengan LKPD lah di situ nanti Bapak Ibu tulis. Setelah selesai semua, jangan lupa Bapak Ibu berdoa, mohon pada Tuhan, pada Allah, semoga Bapak Ibu lulus di tahap 1 dan lulus juga di tahap 2 agar dapat mengikuti pendidikan di guru penggerak angkatan 10. Nah ini kata Nadiem Makarim, katanya kalau mau berubah itu tidak harus mulai dari atas, maka berubahlah berawal dari guru gitu ya. Jadi nggak perlu diaba-aba lagi, maka ambillah langkah pertama, jadi guru harus bergerak terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jika Bapak Ibu guru bergerak, maka Indonesia akan maju. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Anton Sujarwo, yang telah memaparkan materi sedetail mungkin. Dan yang selanjutnya yaitu kita berikan kepada teman penggerak kita sebagai testimoni kepada Bapak Heri Sukamto. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Khairunisa. Tadi Ibu Afrida memohon agar bisa duluan Ibu Khairunisa. Mohon izin diberikan waktu kepada Ibu Afrida. Oke, silahkan Bu Afrida. Iya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, soalnya tadi udah di WA ya Pak Heri Sukamto. Terima kasih duluan atas waktunya. Ya, perkenalkan saya Afrida Sabatini. Saya CGP Angkatan 7 Kota Subul Salam. Asal instansi saya SD Negeri Jontor. Saya di sini diberi kesempatan untuk memberikan testimoni untuk yang kedua kalinya. Setelah yang pertama itu kami memberikan juga tips dan triks untuk angkatan ke-9. Jadi perasaan yang sudah saya dapatkan ataupun pengalaman yang saya sudah dapatkan ini luar biasa. Luar biasanya itu memang orang yang bilang itu susah, berat, apalagi mama-mama. Memang betul, tapi ingatlah kalau kita niat dari hati, kita ingat berubahnya karena niat dari hati, berubah karena diri sendiri, insya Allah itu akan diberikan kemudahan. Mungkin cobaannya kalau kita mama-mama itu kan banyak yang diurus, ya mungkin itu cobaan kedepannya mungkin ada hikmahnya kan gitu. Apalagi seperti saya dengan mengikuti program guru penggerak ini, jadi namanya kurikulum merdeka Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat di sini, baik senior saya,
di sini juga banyak dari semua tingkatan jenjang. Jadinya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kemudian sebagai dasar kita untuk ke dalam kurikulum Merdeka mengajar. Jadi memang rasanya seperti Merdeka seperti rasanya sudah siap ya, siap mental kalau kita mau ngajar berhadapan dengan anak. Apalagi dulu saya kan awalnya honor di Subul Salam Bapak Ibu ya, jadi kesempatan honor itu untuk berkembang memang sangat sulit. Saya akui di Subul Salam untuk menjadi seorang guru honor itu untuk berkembang sulit. Kalau untuk pelatihan kurikulum 13, saya jujur aja kalau udah pelatihan kurikulum 2013 ya ada pelatihan, itu saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu itu tujuan muaranya kemana. Jadi sedang mengikuti pelatihan memang nggak ada rasa puas gitu ya kan. Bukan menjelekkan, tidak, tapi dengan melalui program guru penggerak ini, jadi rasanya kita lebih fleksibel seperti gimana ya, sosial emosional kita itu untuk mengajar anak itu lebih siap mentalnya. Kemudian kita diajak berkolaborasi, kemudian kita di situ diajak untuk merangkul anak murid gitu, walaupun dalam tahapannya itu banyak sekali tantangan, karena apa yang kita lakukan tentu ada pro dan kontra. Tapi yakinlah pro dan kontra itu membuat kita lebih semangat, dan tetapkan tujuan kita sesuai dengan, selagi itu masih dalam koridor regulasinya, kemudian sesuai dengan prinsip kita yang berpihak kepada anak. Abaikanlah yang seperti itu, abaikanlah pro yang kontra, yang nggak sejalan dengan kita gitu, abaikan. Cuman dari sini, dari program guru penggerak yang saya dapatkan itu 3 bagian, 3 paket dengan 10 modul. Saya kalau boleh bilang it's amazing ya, amazing rasanya. Memang santai aja kalau kita mau ke sekolah itu. Ini belajar sama anak kayak mana ya? Kalau nggak salah saya seingat saya gini ya Bapak Ibu ya, saya rasa benar yang diutarakan Bapak Capdin Pak Antoni Brampu pada loka karya berapa itu ya di SMA Simpang Kiri. Guru yang merdeka adalah, kalau guru yang merdeka itu kalau dia ngajar nggak bawa buku lagi. Ya, jadi dia buka, oh ini ya gitu ya kan, oh ini, ya udah dia nggak bawa buku lagi. Dan saya rasa saya sudah merasakannya sekarang. Jadi nggak perlu takut-takut kalau ada pengawas kita datang, pengawas lari, nggak perlu lagi takut seperti itu. Karena memang secara mental kita sudah seperti diajak, sudah dewasa seperti itu ya menjadi seorang guru. Jadi ya kita easy going untuk ngajar gitu ya kan. Kemudian kita bisa berkolaborasi, mental kita itu pun sosial emosional kita terbentuk. Dan yang saya dapatkan dari sini apa Bapak Ibu? Saya berkesempatan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, karena status saya jujur saja sebagai guru honor, kemudian naik menjadi guru kontrak di Kota Subul Salam, kemudian alhamdulillah mendapatkan rezeki menjadi seorang guru P3K di sekolah negeri saya di SD Jontor. Alhamdulillah saya nggak pernah terbayang seperti ini. Saya diberikan kesempatan dan amanah saya untuk mewakili Kota Subul Salam, guru SD sebagai koordinator guru penggerak, bersama dengan Pak Korwas. Saat itu Pak Korwas SD dikirim pelatihan untuk advokasi pemulihan transformasi pendidikan, jadi itu manfaatnya. Kemudian saya dan rekan-rekan yang lain, ada beberapa orang diajak kami berkolaborasi untuk memberikan praktik baik apa yang telah kami dapatkan, apa yang telah kami pelajari di program guru penggerak ini. Kami berjalan ke sekolah, termasuk ke IHT diajak bersama dengan pengawas, kemudian Pak Korwas untuk berbagi praktik baik di situ. Jadi luar biasa, karena dengan berbagi praktik baik kita juga bisa mendapatkan praktik baik yang kita dapatkan dari rekan-rekan yang kita datangi seperti itu. Jadi pada intinya Bapak Ibu, ayolah kita bergabung, mendaftar, nggak usah dengarkan kanan kiri, yang penting hati kita sudah mantap untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Karena memang sebagai seorang guru memang itu belajar sepanjang hayat. Jadi mengikuti program guru penggerak ini jadi membuka pemikiran kita itu untuk selalu mengupdate diri kita, walaupun yang sekecil mungkin itu, mengupdate, terus belajar. Jadi memang harus keluar dari zona nyamannya. Kalau keluar dari zona nyaman itu, kemudian kita dengan guru penggerak ini, dengan mengerjakan tugas, banyak relasi yang kita dapatkan, kemudian banyak teman-teman, banyak ilmu, kemudian kita sudah sosial emosional kita terbentuk menjadi seorang guru yang berpihak kepada murid. Dan satu lagi saya memang bilang guru yang dirindukan. Memang saya rasa sudah ada, saya dapat guru seperti guru yang dirindukan. Itu sosok guru yang dirindukan seperti apa? Saya ditarik, Bu, nanti kelas 6 Ibu ya Bu, 6 Ibu ya Bu. Saya cuma bilang
nanti tunggu kebijakan sekolah rapat pembagian tugas ibu di kelas berapa. Kemudian kalau saya nggak datang, ibu kemana nggak datang gitu ya kan. Jadi kalau sudah saya datang, hore ibu Ici. Saya rasa seperti itu, seperti guru yang dirindukan. Jadi rasanya memang betul-betul ya Bu, tapi kalau kita memang harus menyatukan hati kita, merelate hati kita dengan anak-anak gitu ya kan. Jadi tidak ada yang susah sebenarnya dalam kehidupan ini, tidak ada yang susah, tapi kalau dalam perjalanannya memang ada cobaan gitu, mengatur waktu itu wajar. Mungkin disitulah cobaan kita, apa kita bersabar atau ikhlas atau tidak, tapi yakinlah semua ada hikmahnya semua itu. Saya rasa itu saja testimoni dari saya. Ayo kita bergabung menjadi guru hebat Subul Salam untuk memajukan pendidikan Kota Subul Salam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Afrida Sabatini yang sudah memberikan motivasi agar guru-guru hebat di Kota Subul Salam dapat mendaftar sedemikian rupa menjadi calon guru penggerak. Dan selanjutnya yaitu kepada Bapak Heri Sukamto, kami persilahkan untuk memberikan testimoni atau arahan sekaligus motivasi agar guru-guru hebat yang ada sekarang ini terinspirasi untuk masuk ke calon guru penggerak. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Khairunisa Marpau. Sebelum saya menyampaikan testimoni saya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Heri Sukamto. Saya mengajar di SMA Negeri Unggul Subul Salam. Saya juga sama adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kota Subul Salam yang alhamdulillah sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan pada program pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 9 bulan, dan insya Allah jika diperkenankan menunggu waktu untuk menerima pengumuman dan besar harapan kami agar kami semua diluluskan. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi sebenarnya sudah disampaikan banyak tadi oleh Bapak Acap, kemudian Bapak Kepala Dinas, kemudian oleh Pak Anton dan Ibu Aprida terutama mengenai keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat ketika kita mengikuti guru penggerak. Jadi saya hanya akan menambahkan beberapa poin saja. Yang pertama adalah saya merasakan ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ada beberapa perubahan, terutama perubahan pada mindset atau cara berpikir yang sebelumnya, sebelum mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak, saya selalu atau kerap mengkonstruksi sebuah pemikiran itu berdasarkan permasalahan yang saya temukan. Tetapi ketika sudah memasuki atau mendapatkan pengetahuan baru pada program pendidikan guru penggerak, saya mengkonstruksi pemikiran yang kemudian saya tuangkan ke dalam rencana program berdasarkan potensi-potensi atau aset-aset yang saya temukan di sekolah. Artinya hal-hal positif dulu, bukan hal-hal negatif. Kalau sebelumnya kita cenderung berbicara tentang hal negatif apa yang bisa kita selesaikan, hal negatif apa yang bisa kita selesaikan, tetapi hari ini sudah potensi ini bisa untuk apa, potensi ini bisa untuk apa, potensi ini bisa untuk apa. Itu yang sangat signifikan perubahan mindset yang saya rasakan. Kemudian yang kedua adalah jika sebelumnya pendidikan atau pembelajaran masih bersifat monoteks atau taks, konten, proses, kemudian produk dari hasil konten dan proses yang dihasilkan semuanya sama, tetapi hari ini sudah berbeda gitu. Itu yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, berakar dari perbedaan minat, perbedaan gaya, perbedaan karakter siswa, sehingga menuntut kita juga untuk bisa membuat perbedaan pada konten, pada proses, dan pada produk sesuai dengan keunikan masing. Jadi tidak sama lagi. Di kelas jika ada anak audio, ada anak visual, ada anak kinestetik, maka ketiga komponen itu harus ada di dalam kelas pada satu proses pembelajaran. Itu yang sangat signifikan. Dan itu belum pernah saya lakukan ketika saya belum memasuki atau belum mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kemudian yang terakhir adalah mindset mengenai posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi
kegiatan pendidikan guru penggerak, ada 5 posisi kontrol yang diperkenalkan kepada calon guru penggerak. Yang pertama adalah seorang guru penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Jadi sebelum ini kita sering berpikir bahwa pembuat rasa bersalah adalah salah satu teknik terbaik untuk merubah kesalahan yang dilakukan siswa. Jadi memberitahu bahwa apa yang kamu lakukan salah. Nah, jika kamu melakukan ini, siapa yang akan tersakiti, siapa yang rugi. Ternyata itu bukan cara yang paling efektif. Begitu juga dengan menjadi seorang teman, ternyata itu juga cara yang bukan paling efektif. Apalagi menjadi seorang pemantau yang hanya memberikan aturan kemudian laksanakan hukuman. Tetapi cara terbaik adalah menjadi seorang manajer yang langkah-langkahnya sudah dipelajari dalam bentuk segitiga restitusi. Itu perubahan secara mindset. Berikutnya adalah keuntungan Bapak Ibu yang kami dapatkan dan kami rasakan ketika mengikuti guru penggerak. Yang pertama adalah keuntungan kita bisa belajar mandiri dengan materi-materi yang sangat luar biasa dan juga pembelajaran berkelompok. Kemudian kita juga bisa mengikuti lokakarya yang dilaksanakan sebulan sekali atau kadang-kadang 1 bulan 2 kali. Dan terutama Bapak Ibu, yang paling sangat luar biasa kami rasakan adalah di lokakarya kami dapat honor Bapak Ibu, jadi kami nggak rugi gitu. Jadi ada honornya Bapak Ibu, jadi kita emak-emak senang karena lokakaryanya hari Sabtu, minggunya belanja bisa banyak gitu Bapak Ibu. Nggak ada rugi. Beli ikan gembung ya Pak Heri ya. Jadi nggak ada rugi-rugi ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir saya merasakan bahwa keuntungannya adalah kita bisa berkolaborasi sehingga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Dan terakhir kali yang tidak boleh dilupakan adalah sertifikat dengan jumlah jam lebih dari 300. Jadi saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya sangat berharap dan meyakini bahwa Bapak Ibu akan tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak seperti semangatnya kami yang sampai hari ini masih terus menyala. Terima kasih Bu Moderator, itu saja. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum Hebat Bapak Heri, warahmatullahi hebat Bapak Heri, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, terima kasih kepada Bapak Heri yang dimana sudah menjelaskan secara rinci dan detail keunggulan dan keuntungan ketika Bapak Ibu guru hebat dapat bergabung dan kemudian lolos mengikuti PGP, setelah itu menjadi GP. Jadi banyak manfaatnya, apalagi untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Setelah setiap lokakarya, kita akan mendapat ada sedikit transportasi. Jadi bisa dibawa belanja ke pajak Bapak Ibu. Selain kita menambah ilmu, mempertajam ilmu di lokakarya, kita juga dapat mempertajam belanja kita di pajak. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuka section tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja raise hand dan mengutarakan apa yang ingin ditanyakan kepada Bapak. Kami persilahkan. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Ada yang ingin dipertanyakan selama ini? Atau sudah paham, clear dengan pemaparan penjelasan dari narasumber dan kedua teman penggerak selaku testimoni? Oke Pak Anton, menunggu Bapak Guru Head ini memberikan pertanyaan, alangkah baiknya saya ingin memberikan pertanyaan pemantik dulu Pak Anton. Nah, jadi kan Pak Anton, ini yang selama ini terjadi, Bapak Guru Hebat ini ada melakukan sebuah tindakan yang Bapak jelaskan tadi, plagiat. Ngambil jawaban di internet, langsung copy, merubahnya dikit-dikit. Jadi kira-kira Pak Anton, apakah dengan cara seperti itu kita bisa lolos di tahap 1 atau langsung is totally jong? Itu Pak Anton, mohon jawabannya. Baik Bu, Khairunisa. Tingkatan-tingkatan untuk plagiat itu ada beberapa tingkatan. Kalau misal plagiatnya lebih dari 50% itu sangat gawat sekali kan gitu. Jadi Bapak Ibu caranya bagaimana? Maka caranya Bapak Ibu
dengan menambah, nggak usah semuanya di copy paste, tapi Bapak Ibu bisa merubah kata-katanya atau menambah kata-kata itu menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Itu bisa, tapi kalau plagiatnya lebih dari 70%, 50% itu udah dikatakan fatal. Saya pikir juga kita ketika menulis sesuatu itu juga ada plagiatnya gitu ya, tapi kadar plagiatnya itu lebih rendah gitu ya. Jadi semuanya ada plagiat, pasti plagiat. Kita ambil kata ahli saja itu plagiat kan gitu. Tapi kan bagaimana cara kita meminimalisir plagiat tersebut, jangan sampai 50% ke atas gitu ya. Maka kalau udah 50% ke atas diskualifikasi lah, jong terus gitu ya. Kita bisa tambah-tambahkan dengan bahasa kita sendiri. Biasanya bahasa-bahasa yang kita ambil tadi itu kita copy paste langsung, itu jauh bahasanya lebih bagus gitu ya, lebih bagus, tertata rapi gitu. Berbeda ketika kita berbicara seperti biasa gitu ya. Bahasa kita kan agak kurang bagus ya, kurang rapi gitu, sesuai kaidah-kaidah. Biasa bahasa buku lah, kalau yang kita copy tadi bahasa bukunya nampak kali. Jadi ketika kita lihat langsung nampak itu, oh ini plagiatnya biasa kayak gitu, kasat mata saja. Apalagi kalau misalnya dimasukkan ke aplikasi yang memang ternyata untuk mempendeteksi plagiat, maka akan terlihat langsung plagiatnya berapa persen gitu Bapak Ibu. Nah, baik Pak Anton, berarti plagiat itu kalau bisa diminimalisir. Alangkah baiknya jangan plagiat gitu ya Pak Anton ya, supaya nanti real. Dan ketika masuk tahap 2 seleksi wawancara, supaya nanti bahasa kita itu senada dengan yang kita tuliskan di esai. Seperti itu ya Pak Anton ya. Nah, ini kan Bapak Ibu guru hebat, saya ini menunggu-nunggu nih. Kita ada partisipan 35. Oke, Ibu Saryana Sihaan. Oke, silahkan Bu Saryana. Apa yang akan Ibu utarakan? Terima kasih Ibu Khairunisa. Menunggu-nunggu guru hebat bertanya, sepertinya mereka ini banyak pertanyaan terungkap ya. Mungkin ada malu, biar saya pandu aja. Saya bertanya sebentar kepada Pak Anton Sujarwo. Begini Pak Anton, biasanya yang esai ini setengah atau 80% guru-guru hebat ini lulus dalam mengisi esai. Tetapi mereka terkadang kalahnya di saat wawancara dan praktek mengajar Pak Anton. Kira-kira apa ya yang membuat banyak peserta kita guru-guru hebat ini, termasuk teman-teman kita dulu, tidak lulus dalam seleksi wawancara dan praktek mengajar begitu Pak Anton? Mohon sarannya Pak Anton. Terima kasih. Baik, sebetulnya kita berdiskusi ya, karena banyak teman-teman saya juga CGP lain itu juga mungkin punya pengalaman yang berbeda. Nah, kalau saya itu ketika kita berwawancara, semua posisi kita, bagaimana gerak-gerik kita itu akan dinilai oleh si pewawancara gitu ya. Dari cara kita duduk, bagaimana kita jelaskan, itu semua akan dinilai Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Maka belajarlah bagaimana kita menyikapi ketika posisi kita dalam berwawancara. Ketika itu akan nampak itu posisi kita bagaimana. Ada kita seperti Bu Saryana mungkin hari ini seperti ini ketika berwawancara gitu ya. Itu kan menandakan Bu Ana ini udah agak ngantuk gitu, lemas gitu. Jadi lemas posisi ya, kita semangat gitu ya. Tetap semangat, kemudian pandangan mata tidak melalak kemana-mana, berbelalak. Ini seakan-akan kita mencari kunci jawaban yang ada di seberang gitu. Jadi tetap fokus aja ke hadapan Bapak Ibu tim penanya gitu ya. Kemudian ketika kita micro teaching itu kan waktunya sangat sebentar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, karena cuma 10 menit itu 10 menit tuh kayaknya aduh gitu ya. Kadang di sekolah itu sampai 1 jam ini ya, bentar aja karena pakai merepet lagi. Ini nggak boleh merepet gitu ya. Jadi ambil aja poin-poin pentingnya. Ketika mengabsensi juga nggak boleh 1 sampai 10 kita absensi semuanya. Hanya
bilang saja hari ini siapa yang tidak datang itu sudah mewakilin gitu ya. Nah, jadi nanti di situ makanya saya bilangkan Bapak Ibu sebagai fasilitator di dalam kelas gitu ya, yang memfasilitasi siswa-siswa tadi gitu. Jangan hanya berceramah gitu, ceramah terus kita asik sendiri, dan guru itu asik sendiri, ngomong sendiri, asik sendiri, tiba-tiba dikatakan sama tim wawancara kita sudah di-cut, waktunya sudah habis gitu, dan indikatornya nggak sampai. Maka kita harus tahu indikator yang kita sampaikan itu apa, jadi itu harus tercapai. Kemudian berfokus pada siswa ya, jadi siswanya aktif, kita buat diskusi seperti apa gitu ya. Dan jangan menggunakan, kalau saya jangan menggunakan infokus, karena ketika kita menggunakan infokus ada kalanya nanti mati lampu, dan kita ketika gunakan infokus kita akan ngeblank itu semuanya, karena fokus kita adalah di infokus gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita ngajarkan pakai infokus, kita udahlah ada bacaan di depan tadi, kita tinggal baca gitu. Tiba-tiba kalau mati lampu tadi, kita saja udah bingung tuh, mati lampu udah ngeblank, apalagi udah waktunya sudah mau habis, kita udah, karena ini dinilai ngajar kita grogi, dan kita yang kita ajarkan nggak ada siswanya. Seakan-akan itu ada siswa, maka kita harus baik anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Baik gitu nanti anak-anaknya ya. Kira-kira menurut Saryana apa pengertian ini ya gitu. Jadi oke, bagus Saryana, kita bilang seperti itu, walau seakan-akan kita mengulang pengertian jawaban yang diberikan oleh si Saryana tadi gitu ya. Jadi oke, bagus Saryana, kita harus kasih jempol lah anak-anak atau penguatan sama dia. Jawabannya sangat bagus, kata si Saryana adalah bla 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 bla, seperti itu. Kita harus mengulang kembali gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ulang kembali apa yang disampaikan dia. Jadi kita cuma mengarahkan saja, mengarahkan dan mengarahkan gitu. Jadi nggak usah asik kita ngobrol ceramah doang gitu. Jadi karena itu akan habis waktu kita, karena kita cuma butuh 6 menit di inti gitu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi ketika habis pre-teaching gitu, akan ada ditanyakan apa kelebihan Bapak Ibu gitu ya, apa kelebihannya, kemudian mau dibawa kemana ini setelah pembelajaran ini. Itu Bapak Ibu harus tahu gitu, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan itu pasti kita akan memperoleh nilai anak-anak gitu ya. Makanya ada anak-anak yang nilainya di bawah KKM, di atas KKM, itu diapakan anaknya, itu dijelaskan di situ nanti ketika wawancara. Kalau anak-anak di bawah KKM, Ibu mau ngapain, Bapak mau ngapain. Kalau anak-anak di atas KKM, Bapak Ibu mau ngapain. Itu biasa ada beberapa pertanyaan yang diajukan di situ. Oke, Bu Saryana, dan ditulislah di situ di depan ketika pre-teaching, taruh jam depan kita di depannya biar tahu kita membagi waktu. Kemudian tulis kata-kata penting ketika misalnya pendahuluan itu ngapain saja, kemudian kegiatan inti ngapain aja, tempel aja di depan, taruh aja di kursi gitu. Jadi kita akan teringat apa saja yang akan kita lakukan biar nggak ngolor kemana-mana, karena waktu kita sangat-sangat nggak blank, karena kita di situ karena dinilai oleh dua asesor kita blank gitu ya, karena nggak biasa. Intinya Pak Anton berarti Bu Ana. Iya Pak Anton, selain kita disiplin waktu dulu ya Pak Anton, sebelum pasti kita harus duluan masuk. Benar. Baru kita tidak lagi mempersiapkan segala macam media di saat kita sudah mau presentasi ya Pak Anton, udah siap semua. Pernah itu kawan cerita katanya ada yang nggak lulus, masih sibuk dengan medianya. Iya. Artinya kita harus menyiapkan segala sesuatu yang mau ditampilkan, Bu Ana. Jadi sebelum kita menghadap ketika kita mau pre-teaching, kita harus siapkan semuanya. Misalnya kita mau tampilkan gambar nomor 1, itu udah susun semua di atas meja kita, di samping yang nggak kelihat kamera. Jadi kita tinggal ambil saja. Nah, ini gambar apa anak-anak gitu. Jadi cepat itu Bapak Ibu ya. Jadi semua harus dites termasuk ke mikrofon, karena saya ketika pre-teaching, Bu Ana, saya mikrofon saya, laptopnya juga tiba-tiba nggak kedengaran. Nah, itu akan membuat kita
kita jadi panik gitu. Jadi semua bisa di project, Bapak Ibu buat Zoom aja sama-sama kawan yang satu sekolah, dites dulu gimana, terdengar nggak suaranya, kameranya ada nggak, nampak kita gitu. Itu harus dites semuanya sebelum di waktu kita di tahap 2 ketika wawancara atau pre-teaching. Nah, itu saja Bu Ana. Oke, terima kasih Pak Anton. Kembalikan kepada Ibu Khairunisa. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bu Saryana yang memberikan pertanyaan dan sudah dijawab dengan clear oleh Pak Anton Sujarwo. Langsung saja kepada penanya Pak Hasna Kembar. Kepada Bapak dipersilahkan. Sorry Pak sebelumnya karena yang tertampil Hasna Kembar. Ternyata Pak Kotlin ya. Oke, kepada Bapak langsung saja. Mikrofonnya Pak Hotlin, mikrofon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan terima kasih dulu ini kepada pemateri yang luar biasa. Ya, ada Pak Anton, ada Pak Heri, ada Bu Abdi, dan tambah lagi ini ada Bu Saryana juga ini. Dan saya lihat di sini memang banyak juga ini yang CGP 7 ya. Jadi perkenalkan, saya Hotlin Hasibuan, guru di SMA Negeri Unggul 10 Salam. Alhamdulillah untuk saat ini seleksi di CGP Angkatan 9 alhamdulillah lulus. Jadi saya bukan mau bertanya ini, tetapi semacam penguatan dan semacam permohonan kepada teman-teman narasumber yang sudah punya pengalaman yang lebih pada proses pendidikan di Angkatan 7. Yang ingin saya sampaikan, karena memang secara teorinya memang perasaan mudah untuk dalam hal mengisi essay, tetapi ternyata memang itu agak sulit. Maka untuk itu, kalau memang ini webinar ini tujuannya adalah untuk mensukseskan teman-teman supaya lebih banyak yang lulus di CGP, alangkah baiknya kalau dilakukan semacam pendampingan langsung. Ya, apakah misalnya dikumpulkan di satu tempat, apakah itu misalnya di dinas pendidikan atau di sekolah, dikumpulkan teman-teman, langsung kita bimbing, kita dampingi dalam hal pengisian essay, sehingga memang dalam hal penyelesaian administrasi awal ataupun tes awalnya ini bisa lebih cepat tuntasnya. Ya, itu yang pertama, karena memang saya alami sendiri. Saya beruntung punya teman ini, ya, yang ganteng ini, Pak Heri Sukamto ini, ya, sehingga memang pendampingan beliau ditambah dengan Pak Yuda dan teman-teman yang lain, sehingga memang alhamdulillah mendapatkan hasil yang ya, sesuai dengan diharapkan. Kalau SMA Unggul kemarin itu yang lulus itu sampai 11 orang pada sesi pertama. Nah, jadi ini dikarenakan adanya pendampingan dari teman-teman yang sudah berpengalaman sebelumnya. Jadi mungkin itu dulu yang diharapkan. Ya, kalau didampingi ini mungkin tes pertama ini, nanti setelah lulus dilanjutkan lagi dengan pendampingan bagaimana di teachingnya sampai kepada wawancaranya, sehingga memang Pak Anton pun bisa langsung praktek nih, dipraktekin mengajar bagaimana yang 10 menit gitu, sehingga memang teman-teman lebih nampak nyata ya, bagaimana mengimplementasikan ya, yang waktu yang 10 menit yang digunakan. Itu harapannya nih kepada teman-teman yang memotivasi teman-teman yang ikut ya untuk di CGP Angkatan 10 ini. Karena saya yakin kalau dengan adanya pendampingan ini semakin lebih pede nih teman-teman yang akan ikut untuk di Angkatan 10 ini. Mungkin itu aja nih Bu Khairunisa Marpaung ya, sehingga hasil yang diharapkan dari webinar ini benar-benar mendapatkan lonjakan yang luar biasa, sehingga lahir memang CGP luar biasa di Kota Sumbawa. Itu aja Bu Khairunisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di sini Pak Hotlin ingin bagaimana ada perpanjangan pendampingan ya Pak Hotlin ya. Langsung saja seperti kalau pendampingan kan alangkahnya memang langsung dari kepala dinasnya Pak Hotlin pendidikan kan, karena kami kan sebagai komunitas praktisi
eh, tindakan awal itu dari sekolah masing-masing dulu untuk menunggu misalnya ada instruksi bersama-sama untuk mendampingi para guru-guru hebat yang ingin masuk seleksi. Dulu di angkatan 9 juga ada pendampingan Pak Hotlin yang diinstruksikan oleh para pengawas tingkat kota. Dan mungkin Pak Anton Sujarwo yang bisa menambahkan lagi bagaimana solusinya agar calon guru penggerak di Kota Subuh Salam ini mendapatkan pendampingan gitu. Baik, terima kasih. Ini saya agak susah ini ngomongnya sama senior nih. Oke, kalau masalah pendampingan, saya rasa juga karena waktu kita juga sudah tinggal mepet lagi ya, itu kan tinggal 4 hari lagi. Jadi Bapak Ibu KGP yang mendaftar di angkatan 10 bisa berdiskusi langsung nanti dengan para CGP angkatan 7 GP angkatan 7 di Kota Subuh Salam. Kalau di Simpang Kiri itu banyak sekali itu ya, ada Pak Sukamto, Bu Hairunisa Semar Paung, di Penanggal ada Bu Suryaningsi Ambarita, Bu Sariana, Ibu Aisyah. Itu boleh langsung aja misalnya mau ini nggak pede dengan esainya tolonglah Pak agak dibaca dulu yang mana yang kira-kira kurang penambahan, karena kalau kita mau berkumpul lagi nanti akhirnya juga waktunya yang habis. Takut saya seperti itu. Maka untuk menghemat waktunya, bagaimana ketika Bapak Ibu CGP yang sekarang mau berjuang di angkatan 10 boleh berdiskusi langsung. Itu ada Bapak Ibu dan saya kurang paham siapa saja yang ada di sini. Ini ada Bu Aprida, ada siapa di sini lagi? Pak Heri Sukamto, itu Bu Hairunisa, itu Bu Lili itu di Simpang Kiri kilo 11. Nah itu bisa sama beliau. Bu yang di Standolet juga bisa sama saya. Boleh nanti kita berdiskusi terhadap apa ya, saya yakin Bapak Ibu TGP sudah menulis esainya, jadi kita tinggal berpikiran kira-kira yang mau ditambah atau yang mana yang harus dikurangi, yang mana yang tidak boleh dipakai, kata-kata seperti itu. Mungkin dari WA lah nanti ya Bapak Ibu CGP yang lainnya ya, karena kalau kita mengumpulkan ini saya rasa agak susah sekali ini jadi nantinya. Tapi kalau kawan-kawan yang di Subuh Salam mungkin bisa lah gitu. Kalau di Standolet ini mungkin bisa sama saya langsung, nanti kita yang ada di Standolet bisa berkumpul di salah satu sekolah di Standolet, itu boleh gitu karena lebih dekat gitu kan. Kalau Standolet harus ke Simpang Kiri gitu. Dengan cuaca yang hari ini kurang bagus juga kadang gitu kan, apalagi jarak antar Standolet ke Subuh Salam itu agak lumayan jauh. Gitu ya Bapak Ibu. Baiklah, ini ada Bu Seriana selaku pengawas tingkat SD SMP. Langsung saja Bu Seriana untuk bagaimana mengatasi pendampingan ini agar segera terlaksana. Ya, terima kasih Bu Hairunisa, luar biasa semangatnya Pak Hotlin ya, supaya kita lebih banyak lagi program guru penggerak ini bergerak secara masif. Seluruh guru Kota Subuh Salam malam Terima kasih Bu, terima kasih. Guru penggerak gitu ya. Jadi karena waktunya sudah mepet, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Anton, karena seguru penggerak angkatan 7 sudah tersebar di 5 kecamatan Kota Subuh Salam. Silahkan Bapak Ibu langsung menghubungi guru penggerak angkatan 7 yang memang siap sedia luar dalam, saya yakin dan percaya. Karena webinar ini juga terselenggara dalam 1 hari nih Pak Hotlin. Dalam 1 hari, ayo siapa yang menjadi fasilitator, siapa host, siapa moderator, kapan kita buat, oke, action. Alhamdulillah tidak terlambat, semangat kita bersama, saya apresiasi luar biasa. Semoga sehat untuk kita semua dan berkah. Demikian dari saya, jangan lupa hubungi CGP, ini aset kita, CGP angkatan 7 yang memang bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin Bu Hairunisa untuk yang SMA 8, mungkin SMA 8 itu kan ada CGP-nya biar nggak terlalu jauh ke
Sultan Sultan Daulat, Daulat ya. Jambi Baru itu kan agak jauh, jadi kan sayang saya rasakan. Jadi boleh berdiskusi langsung yang di Napuaya itu ada TGP Bu Yeti ya. Iya Bu Yeti, jadi bisa diberdayakan lah di situ kan, karena kalau ke Jambi Baru gelombangnya agak jauh mereka gitu. Jadi lebih memaksimalkan ini aja jarak lah saya pikir. Kalau di Simpang Kiri mau ke Penanggalan ke mana itu oke lah ya. Bu Saryana udah siap sedia untuk di Penanggalan. Boleh yang di Simpang Kiri langsung nanti chat pribadi saya, dan saya biasanya langsung terjun ke lapangan untuk mendatangi. Boleh nanti dikumpulkan ya Bapak Ibu guru hebat. Kalau bisa ini kan tanggal 4 terakhir, nanti saya usahakan untuk mengopkan jam saya di siang hari agar bisa nanti berkolaborasi untuk membantu para guru di yang Simpang Kiri khusus ya. Seperti itu Bapak Ibu, karena kalau berkumpul kan kayaknya waktunya seperti yang disampaikan Pak Anton sudah tidak memungkinkan lagi. Namun kita masih ada kesempatan nih 4 hari, dihitung mulai besok. Kalau memang sepakat, boleh nanti yang tingkat SD SMP chat Bu Seriana untuk nanti menyampaikan. Nanti Bu Seriana pasti penghubungnya, bisa nanti Bu Seriana menyampaikan ke saya di mana lokasi dan tempatnya. Ada tadi pindah ke Fikri ya? Resen. Bu Ida. Enggak jadi. Nah, Indonesia Pak Anton itu sebenarnya iya, sudah Pak. solusi yang luar biasa ya. Ya, solusi yang luar biasa, biarpun tidak ngumpul secara formal, tetapi kalau sudah ngumpul 2-3 orang terbantu itu sudah luar biasa. Iya. Jadi ya, ini memang ucapan yang ribuan terima kasih ini karena memang guru tanpa tanda jasa, tanpa mengharapkan pamrih. Terima kasih banyak. Benar. Apalagi saya kan Pak Hotlin, kabari saja siapa yang ingin minta bantuan. Saya siap membantu Pak. Siap dipanggil jam 4 saya. Siap kita insya Allah. Ya, nanti akan kita informasikan kepada teman-teman. Oke, kalau ada penanya lagi karena waktu kita sudah lewat setengah jam nih dari jadwal yang ditentukan. Bagaimana kira-kira sudah bisa kita closing statement? Bisa Bu, bisa. Oke. Nah, baiklah, setelah berakhirnya rangkaian kegiatan kita hari ini, yang dimana di sini diharapkan para guru-guru hebat dapat mendaftar secepat mungkin, sebagus mungkin, sedetail mungkin, agar tidak ketinggalan nanti di seleksi pendaftarannya. Dan ketika ada yang masih galau, masih blank, bisa langsung berkomunikasi khususnya untuk tingkat SD, SMP, langsung hubungi pengawas tingkat SD, SMP, Bu Seriana, Bu Nurdiana, atau Pak Almarom sebagai korwas untuk nanti mengkomunikasikan. Kemudian yang untuk tingkat SMA bisa langsung menjumpai saya di sini di Simpang Kiri, atau yang Sultan Daulat Pak Anton Sujarwo, dan yang di Batu-Batu itu ada Bu Yeti. Di Penanggalan banyak sekali, ada Bu Saryana, ada Bu Suryaningsih. Di Runding juga banyak, ada Bu Lili dan beserta teman-temannya. Nah, jadi di sini alhamdulillah seluruh komunitas praktisi guru penggerak angkatan 7 siap membantu. Nah, baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC Bu Saryana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Sebenarnya Pak Hotlin ini udah bosnya, itu udah ahlinya, cuman pura-pura saja. Pura-pura dalam perilaku ya. Bukan. Ini kan kita supaya memang pendampingan kepada teman-teman kita yang belum lulus itu